Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizur Rahman dengan nomor NIM B100181971, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum sumber daya alam di bidang kehutanan dengan dosen pengampu Dr. Haji Fauzi Sam, SH.MH. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan menjelaskan tentang hukum kehutanan. Hukum kehutanan adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan juga mengatur tentang hubungan antara individu dan kehutanan. Hukum kehutanan meliputi 1. Adanya kaidah hukum kehutanan baik tertulis maupun tidak tertulis. 2. Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan. 3. Mengatur hubungan antara individu atau perorangan dengan hutan dan kehutanan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Jenis hutan ditentukan berdasarkan statusnya, fungsinya, tujuan khusus, pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air. Jenis hutan: 1. Hutan bakau. 2. Hutan sabana. 3. Hutan rawa. 4. Hutan hujan tropis. 5. Hutan musim. Hutan terbagi berdasarkan fungsi: 1. Hutan wisata. 2. Hutan cadangan. 3. Hutan lindung. 4. Hutan produksi. Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Status hutan dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. 3. Fungsi hutan menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan dan kehutanan. 1. Kebijakan, rencana, dan pelaksanaan pembangunan. 2. Kebijakan, rencana, dan pelaksanaan pembangunan. 3. Kebijakan mengenai pembangunan, kerangka tata pemerintahan, dan tata kelola sumber daya hutan. 4. Kebijakan perencanaan hutan, perizinan, pelaksanaan izin, dan pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah tidak efisien. 5. Kebijakan konservasi, restorasi ekosistem maupun pengelolaan hutan tidak mendapat perhatian secara khusus. 6. Kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan masih menggunakan instrumen teknik seperti pengenaan bibit. 7. Kebijakan industri, tata niaga, dan penerapan tarif cenderung tidak memihak kepentingan usaha yang berbasis ekonomi rumah. 8. Kebijakan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan maupun penyuluhan kehutanan belum ditempatkan sebagai pendukung dan persyaratan bekerjanya kebijakan lain. 9. Hubungan pemerintah dan pemerintah daerah baik dalam perusahaan maupun pelaksanaan kebijakan seringkali tidak saling mendukung.
10. Kebijakan politik luar negeri di bidang kehutanan, baik dalam hal promosi untuk revitalisasi perekonomian, kehutanan maupun peran strategis Indonesia pada peraturan pemeliharaan lingkungan dan konservasi termasuk perubahan iklim belum mempunyai arah yang jelas. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,